Baik. Jadi ini dilebihkan sekitar setengah meter dan masukkan sini. Ya, oke. Jepit. Nah, ya taruh ke depan. Maaf, ini gimana sih tadi? Mana Fit? Mana Fit? Nah ini Kan ini. masuk sana. Ini Ya, pegang masuk sana. sini. Nah. Pegang. Ludruk. Ini masuk. Terus ini 50 cm. nah, Sekitar 50 cm. biar Nah. beda apa? Oh yang tadi beda ya? Ini pakai yang ini aja lebih logi. Saya baru ingat. Kalau yang tadi ada gini ya, tapi ini juga aman ya. Nah, ini juga aman kok sama. Lagi sekali lagi, beda lagi ya. Iya, intinya ini. Nah, ini juga sama, aman. Kemudian bagian atasnya dipakai. Oh boleh, boleh. Ah, nanti teman sekamarnya, ayo tarik. Baik. Nah nanti sama kita saling ngecek ya. Nanti kalian Kalau atasnya gimana, Tas? atasnya cuma diselemparkan aja. Udah, seperti ini. Nanti kalau mau tawaf, kita akan buka bagian kanan. Kemudian seperti ini. Lengan bagian kanannya terbuka. Ya. Baik, jangan lupa peci dibuka. Ya, yang dimasukkan tadi apa tuh? Hah? Diselipkan. Ya kalau beliau itu tadi tanya kalau diselipkan gimana? Gimana juga saya nggak paham. Gini ya, maksudnya ini mau dimasukin. Ini. Oh gini, biar tertutup. Boleh. Nggak kena. Iya. Oh boleh. Oh seperti ini kan, terus dimasukin. Baik. Kemudian setelah kita sampai, Tanya dulu boleh, Tas? gimana? Ada beberapa yang pakai temiti itu boleh nggak, Tas? Pakai peniti boleh. Pakai peniti boleh, mau pakai gesper, mau pakai sabuk juga boleh. Boleh, misalnya khawatir. Nah, insya Allah nggak ada pemeriksaan kayak di bandara, nggak ada. Jadi Logam itu. pakai aja biar lebih kuat. Kalau misalnya mau pakai sabuk, lebih mantap. Oh ya, Sat, ada juga yang nanya, Sat. Pak, gimana kalau pakai yang kayak ini yang ada karetnya itu boleh gitu? Kayak sarung, karena sudah jadi. Kalau ada jahitannya nggak boleh. Kalau ada jahitannya nggak boleh. Iya. Itu buat anak-anak kecil biasanya. Iya. Orang tua ada juga, Sat. Ada juga ya. Kalau ada jahitannya nggak boleh. Baik. Sampai di sini ada yang tanyakan? Bawa tas rempang boleh tak? Bawa apa? Tas rempang tak? Oh tas bawa boleh. Nanti untuk bawa sandal kita ya. Bawa sandal kita, minum, ya, HP itu boleh juga. Boleh, nggak jadi masalah. Ya yang nggak boleh berjahit itu pakaian yang kita pakai. Untuk laki-laki itu pun untuk laki-laki. Baik. Sudah? Baik, nanti kita akan berjalan. Ya mungkin di tengah perjalanan kita akan singgah untuk sholat. Tolong kalau nanti ke kamar mandi diperhatikan kesucian pakaian ihramnya. Kan udah jamak, Tas? Ya? Kan udah dijamak. Iya, kalau jamaknya zuhur dan asar. Kalau jamaknya kalau tiba-tiba kita slow, kemudian di tengah perjalanan kita harus sholat maghrib dan isya, Sekali ya. ya tolong dijaga betul kesucian pakaian ihramnya. Jangan sampai kena najis, kalau kena najis ya harus dicuci. Ya. Baik. Kemudian setelah kita sampai nanti kita di hotel nurunin barang. Nanti ya. Nanti besok sekalian asar maghrib Jawa. Enggak, asar maghrib nggak bisa dijamak. Ya, duhur asar dijamak. Nanti insya Allah tuh Mas Hafid yang akan menjelaskan. Tapi kalau saya udah ditanya ya. Jadi itu insya Allah kita pagi itu nurunin koper, kemudian duhur itu kita sholat duhur langsung dijamak dengan sholat asar. Nanti ibu-ibu
mohon maaf saya nggak bisa ngimamin, jadi mungkin ibu-ibu nanti sholat sendiri-sendiri atau masing-masing ada apa bisa mengangkat salah seorang imam. Nah, adapun kita nanti kita bareng-bareng sholat duhur, kemudian sholat jamak asar dua rakaat. Jadi asar insya Allah kita jamak di sini. Adapun maghrib dan isya itu kondisional, ya karena dari pengalaman masing-masing driver itu kadang ada yang slow, ada yang cepat. Kalau misalnya di tengah perjalanan kita sudah memasuki atau di rest area kita sudah memasuki waktu maghrib dan isya, maka kita kita berhenti sholat maghrib dan isya. Sehingga nanti ketika sampai di hotel Makkah kita tinggal menurunkan barang, mungkin yang perlu bersih-bersih, kamar mandi, ke kamar hotel, kemudian kita kumpul di lobi, kita berangkat untuk menunaikan ibadah umroh. Cuma hati-hati ya, jangan pakai minyak wangi ya, kemarin larang-larangannya sudah kita sampaikan. Oh nanti diposting lagi tentang apa saja larangan selama ihram. Gunting kuku, nyukur rambut, rambut-rambut yang lain ya, cuma nggak boleh. Baik. Nah ketika kita sampai di hotel nanti kita akan berjalan. Jarak antara hotel kita dengan Masjidil Haram itu 600 atau 650 meter, nggak terlalu jauh kan? Nggak terlalu jauh, 600 sampai 650 meter. Nah sampai di sana ketika memasuki masjid kita membaca doa Allahumma iftahli abwaaba rahmatik. Sama seperti kita masuk masjid, nanti kita akan masuk ke dalam. Jadi lokasi tawaf kita itu adalah di samping Ka'bah betul. Kenapa? Alhamdulillah ada kebijakan dari pemerintah Saudi. Sekarang itu yang bisa tawaf di lantai paling bawah itu adalah yang menggunakan pakaian ihram. Saya khawatir ganggu yang lain, nggak usah aja ya. Cukup kok ya, cukup tapi. Jadi kita akan yang di mana? Yang tawaf di bawah itu hanya yang menggunakan pakaian ihram. Hanya yang menggunakan pakaian ihram. Jadi kita akan sangat lapang di sana, insya Allah tidak akan berjubel. Nah sampai kita masuk ke area Ka'bah, kita akan mencari di mana Hajar Aswad berada. Kenapa? Karena Hajar Aswad lah menjadi titik kita memulai ibadah tawaf. Kemudian kita posisikan Hajar Aswad di sebelah kiri kita. Kemudian kita mengucapkan Bismillahi Allahu Akbar. Ya, sambil mengangkat tangan kita menghadap ke Hajar Aswad, Bismillahi Allahu Akbar, maka kita memulai langkah awal kita atau putaran awal kita untuk melakukan tawaf. Ya, dan disyariatkan tawaf itu 7 putaran. 7 putaran. Jadi tolong diingat sudah putaran keberapa, tapi nanti insya Allah yang perlu diingatkan sebenarnya pemimpinnya ya. Nanti kalau sudah 7 ya kita putar 7. Nah, apa kegiatan kita selama tawaf? Zikir, doa. Ya, kalau ingin baca Quran juga diperbolehkan. Yang penting jangan diisi dengan kesia-siaan. Ya. Sebagian saya lihat sebagian jamaah ada karena mungkin udah sering umrah ya, tawaf sambil video call. Mau lihat Ka'bah nggak nih? Seperti Ka'bah nih ya. Nggak usah ya. Kita isi dengan zikir. Kita pakai mic padahal. Iya. Ustadz itu. Nggak salah. Pakai mic bicaranya pelan-pelan kan. Kurangi kita suara. Di Babi. Ya. Baik. Bapak Ade kan bareng aku medok. Bagi Babi gitu. Oke. Cek. Ya. Kan aku coba aku. Tes. Wah, ini Babi gitu. Baik. Bapak dan Ibu, tawaf sama tawaf kita apa? Kita lakukan zikir, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika sampai ke Rukun Yamani. Rukun Yamani itu adalah sudut Ka'bah yang terletak sebelum apa? Sebelum Hajar Aswad. Nah, sampai ke Rukun Yamani kita membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Selain itu silakan zikir, istighfar banyak-banyak. Ya, nanti kalau ya ini juga saya perlu sampaikan Bapak dan Ibu, kadangkala yang menghalangi kekhusyuan kita dalam ibadah, kenapa hati kita itu tidak bergetar ketika berada di hadapan Ka'bah, ini adalah karena kotornya dosa-dosa kita. Maka kita banyak-banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam hadis An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu taala anhu, Nabi itu mengatakan, "Ala fa inna fil jasadi mudghah, idza salahat salaha jasadu kullu,
Wa idza fasada jasadu kullu ala wa hiya qalb. Ketahuilah bahwa di dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging. Kalau segumpal daging ini baik, maka akan baiklah seluruh jasadnya. Kalau segumpal daging ini rusak, maka akan rusaklah seluruh jasadnya. Ketahuilah bahwa segumpal daging itu adalah qalbu kita. Maka bersihkan. Dalam hadisnya Abu Hurairah dikatakan, innal abda idza akhta'a aw aznaba nuqitat fi qalbihi nuqtatu sauda. Seorang hamba itu kalau dia melakukan perbuatan dosa, maka dititikkan di hatinya itu sebuah noda hitam. Kalau kita nggak istighfar, noda hitamnya semakin banyak, inilah yang membuat hati kita itu berkarat. Tidak merasakan kelezatan dalam ibadah, nggak mampu meneteskan air mata. Padahal kita sudah berada di hadapan Ka'bah Baitullah. Maka banyak-banyak kita istighfar, ya. Nanti di sana kita isi dengan doa munajat kita. Apa yang menjadi munajat Bapak dan Ibu? Ya, dan munajat kita tentunya sebagai seorang yang beriman adalah dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga. Banyak-banyak meminta agar Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam surga. Baik, setelah tawaf, baik, sampai tawaf di sini ada yang ingin tanyakan. Ustaz, bagaimana kalau batal wudunya? Ya, asalnya nggak boleh batal sih ya. Ya, maksudnya kalau batal itu agak repot, tapi nggak jadi masalah. Di sana nanti kita bisa untuk berwudu. Kita masuk ke tempat air zam-zam itu, ambil air zam-zam untuk berwudu nggak jadi masalah. Ya. Atau bagi wanita itu di pintu berapa ada tempat wudu nanti. Ada tempat wudu. Kalau tidak ada ya tidak mengapa, dia berwudu di tempat air zam-zam. Kemudian dia melanjutkan ya wudu tawafnya itu melanjutkan yang dia tinggalkan. Jadi misalnya seperti ini ilustrasinya. Dia buat wudunya di putaran kelima. Maka dia berwudu kemudian kembali melanjutkan putaran 6, putaran 7. Jadi dia boleh diputus. Tidak perlu bagi dia untuk mengulang dari awal. Tapi mudah-mudahan Bapak dan Ibu tolong dijaga. Tawaf itu tidak lama insyaallah ya, paling lama setengah jam. Tolong dijaga ya, ataupun untuk sa'i kita tidak disyariatkan atau tidak disyaratkan untuk dalam keadaan suci. Jadi yang dalam keadaan suci itu adalah apa? Tawaf saja. Baik, nah itu apa yang dilakukan Ustaz setelah tawaf? Yang dilakukan setelah tawaf adalah kita mencari tempat di belakang maqam Ibrahim. Maqam Ibrahim itu adalah satu tempat Ibrahim ya menginjak ketika membangun Ka'bah. Tempatnya yang diselubungi dengan besi yang berwarna emas. Ya, nanti kita lihat ya. Nanti kita lihat di sana ada maqam Ibrahim. Dan ingat, maqam Ibrahim bukan kuburan Ibrahim. Maqam dari kata qama yaqumu, artinya berdiri. Tempat berdirinya Ibrahim. Maka kita mengambil tempat di belakang maqam Ibrahim, biasanya agak jauh. Sudah ada tempatnya disediakan oleh petugas. Nah di sana nanti kita sholat 2 rakaat. Ya, kita sholat 2 rakaat. Rakaat yang pertama membaca surat Al-Kafirun. Rakaat yang kedua kita membaca ya Qul huwallahu ahad al-Ikhlas. Nah setelah itu selesai kita mungkin kalau mau doa kita beri waktu untuk berdoa di hadapan Ka'bah setelah sholat. Karena itu memang luar biasa emosi kita diaduk-aduk di sana. Ya Allah, bisa di hadapan Ka'bah itu luar biasa. Ya, saya tahu bagaimana emosi jamaah ketika itu. Kalau diajak, ayo Pak, nanti ya. Tapi kita manfaatkan waktu, ya berdoa. Kemudian setelah itu kita akan minum air zam-zam. Karena termasuk sunnah ketika selesai melakukan tawaf, Nabi SAW itu minum zam-zam, kemudian mengucurkan sedikit air di kepala beliau untuk kesejukan. Jadi kita ambil zam-zam nanti sambil menghadap Ka'bah, ya minum zam-zam tersebut sambil berdoa, ya sambil berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah setelah itu kita melanjutkan ibadah sa'i, ya setelah minum zam-zam. Nah itu biasanya di sini tempat minum zam-zam kita melihat ke belakang itu ada jalan naik ke atas Bukit Sofa, ya kita akan naik dari sana. Ketika kita minum air zam-zam, kita akan naik ke atas Bukit Sofa, kemudian membaca firman Allah Subhanahu wa taala, inna safa wal marwata min sya'airillah. Ya, nabda'u bima bada Allahu bihi. Ya, sesungguhnya Safa dan Marwah itu termasuk syiar-syiarnya Allah. Ya, kami memulai dengan apa yang dimulai oleh Allah. Kan Allah itu mulai inna safa wal marwata. Artinya kita mulai dengan
sofa. Kalau kita naik ke atas sofa, bukit sofa, jangan dibayangkan itu bukit seperti jabar rumah yang kita lihat tadi siang. Dia sudah di marmer, semuanya sudah di marmer seperti ini. Sudah marmer semua. Nah kita akan naik, insya Allah kita akan mengambil lantai yang pertama. Kenapa? Karena di lantai pertama itu kita masih bisa melihat Ka'bah. Bisa melihat Ka'bah. Maka kalau di lantai 2, boleh nanti kalau umroh kedua atau terserah kapan, ya boleh mencoba tawaf di lantai 2. Itu sepi. Sepi, orangnya sedikit, tapi apa? Tidak bisa lihat Ka'bah. Nah kita di lantai awal, lantai pertama, kemudian kita naik ini ya, dari tempat apa tadi, minum zam-zam, kita naik. Nanti saya akan padu jamaah, kemudian kita akan menghadap ke Ka'bah, ya. Kemudian di Ka'bah ini kita membaca doa, ya. Doanya sudah ada di Bapak dan Ibu, coba saya pinjam sebentar. Ini besok di bawah ya. Sambil menghadap ke sofa, menghadap ke arah Ka'bah, kita membaca Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. La ilaha illallah wahdah, la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah, anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Ini kita baca 3 kali. Kemudian di antara doa ini diiringi diselang-selingi dengan doa yang kita inginkan. Ya, diiringi dengan doa yang kita inginkan. Jadi setelah baca ini, kita baca doa, Rabbana atina fid dunya hasanah, apapun doa yang Bapak Ibu inginkan, kemudian ulangi lagi, kita baca doa lagi, kemudian ulangi lagi. Nah, baru selesai itu kita turun. Kita turun menuju sofa. Ya. Kita turun menuju sofa. Marwah, menuju Marwah. Nah, nanti di jalan menuju Marwah, dari sofa menuju Marwah, nanti ada lampu hijau. Lampu hijau ini pertanda kita berada di lembah Sofa dan Marwah. Maka disyariatkan bagi kaum laki-laki untuk berlari-lari kecil. Ustaz, yang ibu-ibu gimana? Ibu-ibu nggak usah, jalan biasa saja. Jadi yang laki-laki berlari-lari kecil, ya. Nah, ketika kita sudah selesai dari lampu hijau, yang laki-laki ngerem. Biar apa? Biar ibu-ibu tidak ketinggalan. Jadi kita tetap bisa satu rombongan. Ya, saya harapkan nanti menyesuaikan ya. Kita tidak akan berjalan cepat ya. Kita akan jalan santai-santai saja karena kita tidak diburu waktu. Santai-santai saja. Nanti yang penting kita berada dalam satu rombongan. Kemudian kita jalan ke Marwah. Ya, jalan ke Marwah, cari Ka'bah lagi. Cari Ka'bah, kemudian kita menghadap, mau lagi apa yang kita lakukan di sofa. Kemudian turun lagi, ya sampai 7 kali. Jadi menghitung sa'i itu dari satu perjalanan dari sofa ke Marwah itu 1. Marwah ke sofa 2, sofa ke Marwah 3 dan seterusnya. Sampai ke 7 dari sofa ke Marwah. Sa'i kita akan berakhir di Marwah. Sa'i kita akan berakhir di Marwah. Kemudian sekali kita berdoa, ya pada kali ke-7 kita berdoa sambil menghadap Ka'bah. Setelah itu kita selesai dari ibadah sa'i. Tinggal apa? Tahallul. Ya, ingat kita masih dalam keadaan ihram. Walaupun sudah selesai sa'i, belum diperbolehkan seperti memotong kuku atau memakai minyak wangi, belum boleh. Yang kita lakukan adalah yang laki-laki mencukur rambut. Ya, mencukur rambut. Diperbolehkan bagi dia untuk memendekkan rambutnya sama seujung jari. Tapi yang paling afdal bagi kaum laki-laki adalah menggunduli. Jadi kenapa lebih afdal Ustaz? Karena ada hadisnya Nabi SAW tuh mendoakan orang-orang yang mencukur habis rambut. Kemudian ada yang sahabat mengatakan, ya Rasulullah, ya doakan juga bagi yang memendekkan. Tapi kata Nabi SAW, Nabi mengulangi ya, semoga Allah mengampuni orang-orang yang menggundul rambutnya, mencukur habis rambutnya. Ya, sampai 3 kali baru kemudian Rasulullah SAW mendoakan orang yang memotong pendek rambutnya. Jadi boleh dipotong pendek, tapi yang lebih afdal adalah dicukur gundul. Ustaz, bagaimana kalau ada yang mau umroh lagi? Ingat nanti kalau kita mau umroh lagi, kita akan
sediakan fasilitas itu. Ketika kita kur nanti, ya kita akan ke Masjid Jironah. Nah, Masjid Jironah itu diperbolehkan bagi kita untuk memulai mikot dari sana. Jadi kalau yang ingin umroh lagi, umroh yang kedua, ya, pendapat yang paling kuat itu boleh ya umroh kedua ya. Jadi bukan sekali aja, umroh berkali-kali itu diperbolehkan. Apalagi kita yang jauh dari Makkah. Ya, adapun Nabi SAW kenapa tidak mengulang-ulang umrahnya? Karena keadaan ketika itu, ya, beliau itu umroh ketika kaum musyrikin itu masih berpuasa di Makkah. Jadi kesempatan untuk bisa sekali umroh saja itu alhamdulillah. Tapi begitu prakteknya para sahabat, biasanya Aisyah ketika keadaan sudah aman, Makkah berada di kekuasaan kaum muslimin, dia mengulangi umrohnya. Jadi yang lebih kuat itu disuruh umroh berkali-kali. Saya tanya kepada Syekh yang ngajar di Masjid Nabawi, boleh nggak umroh berkali-kali kami dari Indonesia? Boleh, kata Syekh. Karena kalau yang beredar umroh cuma satu kali itu ya, ini pendapat yang lemah. Yang namanya ibadah itu disunahkan bagi kita untuk memperbanyak, amalan kita. Sholat saja disunahkan untuk kita perbanyak, demikian juga umroh. Baik, ini boleh nanti kita kalau ingin umroh yang kedua, ya misalnya ingin membadalkan ada siapa dulu jibah atau bapak ibu yang tidak sempat untuk umroh, kita badalkan, boleh. Lihat bahwa ini adalah umroh badal untuk simpulan, ya. Maka diperbolehkan kita pergi ke Jironah, nanti pakai pakaian ihram lagi. Ya, cuma yang umroh yang kedua, ya kita serahkan ke jamaah sendiri nanti ya. Jadi tidak, cuma nanti lihat kondisi. Kalau misalnya saya bisa umroh kedua, kita umroh kedua bareng-bareng. Ya. Cuma intinya kalau dari travel itu memfasilitasi cuma satu kali. Ya, adapun yang kedua kita antarkan ke Jironah, silakan untuk mengulangi untuk kedua kali. Baik. Kembali ke tadi, setelah selesai kita sa'i, maka tahallul. Nah, bagi yang ingin mengulang umrohnya, boleh saja dia memendekkan dulu pada umroh yang pertama ini. Jadi tidak dipotong habis. Nanti kalau dia ingin umroh yang kedua, maka dihabiskan. Maka dihabiskan rambutnya. Jadi dipendekkan dulu. Nanti minta, Pak, sisakan 1 cm misalnya. Jadi insya Allah nanti kita jalan setelah itu tadi, setelah sa'i kita akan jalan menuju hotel. Nah, untuk ibu-ibu nanti motong rambutnya di hotel ya. Jadi ibu-ibu satu jari ini rambutnya dikumpulkan, kemudian diperkirakan satu jari dipotong. Dari sumpal ya? Hah? Dari sumpal. Ya, jempol aja nggak apa-apa lah, lebih panjang. Ya, pokoknya satu ruas jari kemudian dipotong. Ya, satu ruas jari ini segini. Ya sekitar 3 cm lah, hampir 3 cm, potong. Ruas jarinya panjang banget ya 3 cm. Ya 3 cm lah, 3 cm potong. Nah, kemudian Bapak kita akan bawa ke tempat cukur di bawah menara jam itu. Sana ada tukang cukur, Bapak sediakan pecahan 10 real. Ya, satu kali cukur itu berapa? 10 real. Nanti kumpulkan, siapkan untuk cukur 10 real. Kita cukur di sana, kemudian selesailah ibadah umroh kita. Selesai udah, beres. Ya, habis itu kita kembali ke hotel, mau mandi dulu, bersih-bersih, silakan istirahat. Nah, besok kita ada agenda lain. Baik, sampai di sini yang ditanyakan, silakan Pak Muji. Tadi ada antara